seorang guru biologi dapat meningkatkan keterampilan komunikasinya dengan siswa untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua siswa. Guru dapat menggunakan berbagai teknik komunikasi seperti diskusi kelompok kecil, presentasi, dan demonstrasi untuk membantu siswa memahami konsep genetika dengan lebih baik. Yang kedua itu menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru biologi dapat menggunakan teknologi seperti video, animasi, gambar, dan masih banyak lagi untuk membantu siswa memahami konsep genetika dengan lebih baik. Teknologi dapat membantu siswa yang memiliki minat dan kemampuan yang berbeda-beda untuk memahami materi dengan cara yang berbeda-beda pula. Dan solusi yang terakhir yang dapat saya jabarkan yaitu meningkatkan keterampilan evaluasi. Seorang guru biologi dapat meningkatkan keterampilan evaluasinya dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi seperti tes, tugas, dan proyek. Teknik evaluasi yang berbeda dapat membantu siswa memiliki minat dan kemampuan yang berbeda-beda untuk menunjukkan kemampuan mereka. Selain itu, teknik evaluasi yang berbeda juga dapat membantu guru untuk mengetahui kelemahan siswa dalam memahami materi dan memberikan bantuan yang diperlukan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif melibatkan proses perkawinan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari atau menempel pada kepala butir tanaman. Proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif merupakan cara utama bagi tumbuhan untuk memperbanyak diri dan menjaga kelangsungan spesiesnya. Dalam proses ini, tumbuhan melakukan penyerbukan yaitu menempelkan serbuk sari ke kepala butir yang kemudian akan terjadi pembuahan. Hasil pembuahan itu akan menjadi biji yang menghasilkan calon tumbuhan baru. Jenis penyerbukan pada perkembangbiakan generatif tanaman dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, serta penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari yang jatuh pada putik bunga yang sama. Penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari jatuh pada putik bunga dari tanaman yang berbeda tetapi sejenis. Kemudian penyerbukan silang yang terjadi ketika serbuk sari jatuh pada putik bunga dari tanaman yang berbagai jenis, yang berbeda jenis. Dalam penyerbukan silang, serbuk sari dari bunga lain pada tanaman lain yang jenisnya sama sehingga menyebabkan pembuahan pada bunga yang ditemui. Kemudian penyerbukan bastar, yaitu proses penyerbukan antara bunga yang satu dengan bunga lainnya namun berbeda jenis tanaman. Contohnya penyerbukan bastar misalnya antara tanaman jambu batu merah dengan jambu batu putih. Kemudian proses perantara penyerbukan pada generatif adalah proses di mana serbuk sari dari benang sari menempel ke kepala putik bunga dengan bantuan perantara seperti angin, air, hewan, dan manusia. Terdapat 4 jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya, yaitu penyerbukan bantuan angin atau anemogami, kemudian penyerbukan bantuan air atau hidrogami, selanjutnya penyerbukan bantuan hewan atau zoidiogami, dan penyerbukan bantuan manusia atau biasa disebut sebagai antropogami. Proses penyerbukan ini merupakan langkah awal dalam perkembangbiakan generatif tumbuhan yang kemudian diikuti oleh pembuahan dan pembentukan biji. Pengembbiakan vegetatif alami yaitu proses reproduksi tanaman yang terjadi secara alami seperti geragih atau stolon. Spora yaitu bahasa pembuatan tumbuhan dengan mengelompokkan spora yang merupakan jenis spora yang dapat mengembang menjadi tumbuhan baru. Tunas yaitu bahasa pembuatan tumbuhan dengan mengelompokkan bagian tunas dari noda atau benda yang mengandung bakteri Mycoplasma. Akar tinggal yaitu cara pembuatan tumbuhan dengan mengelompokkan bagian akar yang tinggal dari noda atau benda yang mengandung bakteri Mycoplasma. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang yaitu cara pembuatan tumbuhan dengan mengelompokkan bagian batang dari noda atau benda yang mengandung bakteri Mycoplasma. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Proses ini yaitu tanaman tidak melalui perkawinan, tetapi dengan bantuan manusia seperti penanaman. Caranya itu cangkok, cara pembuatan tumbuhan dengan memotong bagian batang dan menempatkannya di media tanam hingga tumbuh akar baru.
Selanjutnya, metode stek merupakan cara untuk memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman seperti akar, daun, atau batang. Potongan ini kemudian ditanam dan akan tumbuh menjadi tanaman baru yang identik dengan tanaman induknya. Proses stek merupakan salah satu teknik yang umum digunakan dalam perkembangbiakan vegetatif buatan untuk memperbanyak tanaman secara efektif. Teknik enten atau menyambung. Teknik ini melibatkan penyambungan pucuk atau entrance pohon tua dengan tanaman muda yang ditanam dari biji atau stalk. Melalui teknik ini, sifat-sifat unggul dari pohon tua dapat dipertahankan dan diwariskan kepada tanaman muda, sehingga metode ini sering digunakan untuk memperbanyak tanaman dengan kualitas yang diinginkan. Selanjutnya, okulasi. Teknik ini melibatkan menempelkan mata tunas tanaman dewasa kepada tumbuhan yang akan menjadi individu baru. Okulasi merupakan cara yang umum digunakan untuk menghasilkan tanaman yang memiliki sifat dan kualitas yang baik dari tanaman induknya. Selanjutnya, merunduk, yaitu salah satu cara dalam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Cara ini dilakukan dengan memendam bagian ranting atau cabang tumbuhan ke dalam tanah. Cara ini dapat dilakukan pada tanaman bunga melati dengan menggunakan cara-cara vegetatif yang berbeda. Tumbuhan dapat diperkembangkan dan membesar dengan baik dalam berbagai lingkungan. Jawaban yang ketiga yaitu kompetensi guru biologi yang berperan dalam membangun hubungan positif dengan siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung, antara lain adalah kompetensi interpersonal dan kompetensi pedagogik. Kompetensi interpersonal meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan siswa, membangun hubungan empati, dan mengelola konflik. Sedangkan kompetensi pedagogik meliputi kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, memilih metode pembelajaran yang sesuai, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi interpersonal dan pedagogik guru melalui pelatihan dan pengembangan diri, membangun hubungan empati dengan siswa, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan, serta mengadopsi strategi pembelajaran yang inovatif dan menarik bagi siswa. Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru biologi untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Yang pertama itu membangun hubungan empati dengan siswa. Guru dapat membangun hubungan empati dengan siswa dengan cara mendengarkan dan memahami perasaan siswa, memberikan dukungan dan motivasi, serta menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap siswa. Strategi yang kedua yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Guru dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan cara menata ruangan kelas yang nyaman, bersih, menarik, dan membuat siswa lebih konsisten dalam belajar, memperhatikan pencahayaan dan ventilasi, serta menetapkan aturan dan norma yang jelas dan konsisten. Yang ketiga yaitu mengadopsi strategi pembelajaran yang inovatif dan menarik. Guru dapat mengadopsi strategi pembelajaran yang inovatif dan menarik bagi siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, atau pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Guru dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, presentasi, ataupun kegiatan lainnya. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Yaitu guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa, baik dalam hal kinerja akademik maupun perilaku, dengan cara memberikan pujian dan penghargaan, serta memberikan saran dan kritik yang membangun. Dengan menerapkan strategi-strategi tadi, diharapkan guru biologi dapat menciptakan lingkungan kelas yang nyaman serta menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa dapat lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan guru, serta lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, untuk meningkatkan
menerapkan strategi berikut, yaitu yang pertama, mengadopsi metode pembelajaran yang berfokus pada interaksi siswa guru dan siswa-siswa. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan diskusi, presentasi, ataupun aktivitas kooperatif untuk mempromosikan interaksi antara siswa dan guru, serta antara siswa dan mahasiswa. Menggunakan teknologi, yaitu guru dapat menggunakan teknologi seperti perangkat lunak pembelajaran interaktif atau PLI untuk membantu siswa yang sulit dalam berkomunikasi menghadapi masalah. Solusi berikutnya itu melakukan kesadaran dan pengendalian emosi. Guru harus memantau emosi siswa dan guru sendiri, serta mengembangkan keterampilan dalam mengendalikan emosi yang negatif yang mungkin terjadi selama interaksi atau yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran. Yang ke solusi berikutnya itu menggunakan konteks pembelajaran yang menarik. Guru dapat menggunakan konteks pembelajaran yang menarik seperti mengenai topik yang relevan dengan kehidupan siswa atau menggunakan media yang menarik untuk menonjolkan minat dan motivasi siswa dalam berkomunikasi. Soal nomor 4 saya akan menjawab, yaitu dalam kasus di atas. Guru dapat bermasalah dapat dianalisis dari aspek interpersonal dan keterlibatan dalam kegiatan co-kurikuler. Guru tersebut mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang positif dengan sesama guru dan staf sekolah, serta kurang terlibat dalam kegiatan co-kurikuler karena faktor-faktor pribadi atau kurangnya keterampilan interpersonal seorang guru tersebut. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Guru dapat mengikuti pelatihan atau workshop yang fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan untuk memperkuat interaksi sosial dengan sesama guru dan staf sekolah. Solusi berikutnya yaitu meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan co-kurikuler. Guru dapat aktif mencari peluang untuk terlibat dalam kegiatan co-kurikuler seperti mengajar di klub atau organisasi siswa, menjadi pembimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler atau berpartisipasi dalam proyek-proyek sekolah. Solusi berikutnya membangun jaringan dan hubungan kerja yang positif. Guru dapat memanfaatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan sesama guru dan staf sekolah, baik dalam konteks formal maupun informal, untuk membangun hubungan kerja yang positif dan saling mendukung. Dengan menerapkan solusi-solusi yang tadi, diharapkan seorang guru biologi Kanji dapat mengatasi kesulitan dalam membangun interaksi sosial yang positif dengan sesama guru dan staf sekolah, serta meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan co-kurikuler. Selanjutnya jawaban nomor 5 yaitu keterampilan abad 21 mengacu pada seperangkat keterampilan yang dianggap penting bagi siswa untuk berhasil dalam abad ke-21 ini, termasuk ke dalam keterampilan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, keterampilan kolaborasi, serta literasi digital. Sementara itu, TPEX atau Technological Pedagogical Content Knowledge merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru tentang integrasi antara teknologi, pengetahuan pedagogis, dan pengetahuan konten dalam konteks pembelajaran integrasi. Dalam konteks pembelajaran integrasi TPEX dalam pembelajaran abad 21 dapat dilakukan dengan memadukan pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogis, dan pengetahuan konten. Sebagai contohnya dalam pembelajaran biologi, seorang guru biologi dapat menggunakan teknologi, misalnya simulasi atau perangkat lunak interaktif untuk mengajarkan konsep-konsep ilmiah secara lebih menarik dan relevan. Yang ini termasuk ke dalam pengetahuan konten. Selanjutnya, guru juga perlu memahami bagaimana menggunakan teknologi tersebut secara efektif agar dapat mendukung proses pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman siswa. Ini termasuk ke dalam pengetahuan pedagogis.
Dengan demikian, integrasi tipik dalam pembelajaran abad 21 memungkinkan guru untuk mengembangkan keterampilan siswa-siswa dengan tuntutan zaman sambil memanfaatkan teknologi secara bijaksana untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan. Telah kami berikan kepada seorang guru biologi yang mengajar di Mandira Medan. Kemudian kami telah menerima jawaban hasil angket tersebut, yang dimana guru biologi tersebut merupakan guru biologi di Mandira Medan yang kemudian telah memiliki pengalaman mengajar selama 5-10 tahun. Yang ini merupakan waktu yang tidak singkat, yang sangat lama, namun dari hasil jawaban guru tersebut dia belum pernah mengikuti workshop sama sekali. Nah, ini dimana dapat mempengaruhi hasil DPL kami berikutnya. Namun beliau memberikan pesan, yaitu serta doa agar beliau dapat mengikuti workshop yang dimana memiliki manfaat membantu guru biologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, pengembangan keterampilan, pembaharuan pengetahuan, peningkatan jaringan dan kolaborasi, serta peningkatan motivasi dan semangat kerja. Oleh karena itu, beliau dapat menyimpulkan bahwa mengikuti workshop dapat membantu guru biologi dalam mengembangkan TPACK mereka, yaitu pengetahuan tentang konten, teknologi, dan pedagogi yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Dengan mengikuti workshop, guru biologi dapat memperbarui pengetahuan mereka tentang konten biologi, mengembangkan keterampilan teknologi, dan meningkatkan kemampuan pedagogi mereka dalam mengajar biologi. Sekian hasil video yang saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.